Ya, kenapa Undang-Undang 5 tahun 2014 harus direvisi? Karena berbagai macam persoalan muncul ya berkaitan dengan perkembangan sosial politik ya. Misalnya sekarang orang pengen betul jadi pegawai negeri sipil PNS ya. Dulu ada kawan saya bupati nih, sampai harus menyiapkan uang pelicin untuk anaknya lolos jadi PNS. Ini bupati. Ya kan artinya begitu mahal tuh. Dalam strata sosial, dalam pandangan masyarakat, menjadi PNS ya dulu namanya PNS, itu menjadi semacam kayak strata sosial baru, ya kan? Karena itu yang mau jadi PNS kadang-kadang mencari jalan pintas, memberikan uang pelicin, menjual kerbau, menjual sawah, menjual rumah. Ya, kalau menjual motor belum nyampe itu duitnya, ya kan? Nilainya tinggi sekali. Nah, itu adalah satu. Dan kemudian sekarang perkembangan lain ini. Jadi memang ada masalah politik terkait dengan tenaga honor nih. Ya, saya nggak tahu sekarang apakah ada yang disebut sebagai staf khusus. Ya, dulu zaman saya ketika saya menjadi tim hukumnya Gubernur Kepri, ada tawaran jadi staf khusus. Saya bilang saya nggak mau staf khusus. Ya kan, khusus apaan? Ya kan, khusus gajinya, khusus kedekatannya, saya nggak mau. Saya profesional aja. Kalau saya mau dikontrak jadi lawyer, tanda tangan. Gubernur dengan saya tanda tangan. Itu lebih bermartabat ketimbang jadi staf khusus. Betul saja. Staf khusus kemudian dihapus. Diminta dihapus oleh DPRD karena tidak sesuai ketentuan. Ya kan? Masih masif di persoalan namanya sebut honor daerah. Honda. Ya kan? Jadi setiap kali yang namanya tim sukses, ya anaknya, kerabatnya berusaha dimasukkan jadi PNS atau pegawai di Pemda. Jadi orang suka betul menjadi pegawai. Saya nggak ngerti, tapi mungkin kapasitas ya. Kenapa nggak pilihan-pilihan pekerja profesional ya? Tapi ya itu hak masing-masing dan kemudian kompetensi, kemudian juga mimpi ya, gitu loh. Nah, kemarin ada putusan MK tentang pengangkatan Komite Aparatur Sipil Negara. Itu gimana caranya? Ya kan, misalnya kata ada pelanggaran netralitas atau ada misalnya mutasi yang tidak sesuai, ya dipindahkan ke bidang ya, misalnya karena dia dianggap mungkin terlalu kritis pegawai ini, ya dia ahli di bidang IT, tiba-tiba dilempar dia menjadi satpol PP. Ya kan kalau ASN itu PNS nggak ada protes tuh soal mutasi pindahan ya, termasuk pindahkan eselon ya. Ya, ada kasus di Kepulauan Riau dari Sekda turun jadi kepala dinas. Ya kan Sekda itu eselon 1, kepala dinas eselon 2. Sampai seperti itunya. Ya. Jadi betul juga ada perubahan-perubahan ya, kesetaraan ini. Ya. Kemudian pengadaan SN. Oke, ada P3K. Jadi berlomba-lomba orang menjadi yang penting punya seragam Korpri. Ya kan sekarang pakai seragam tuh. Kebetulan saya ini apa namanya masuk di dalam LKBH Korpri. Banyak betul ini komplain-komplain seperti itu ya. Jadi memang nilai masyarakat kita ini masih feodal. Orang pengen menjadi amtenar, pejabat, menjadi pegawai. Tapi sekali lagi itu pilihan yang paling aman. Nah, di tengah situasi ekonomi yang tidak jelas gini, misalnya ada ketidakjelasan ekonomi, menjadi pegawai adalah paling safety. Ya, sekarang pegawai bisa pegawai negeri bisa take home pay 15 juta, 20 juta. Ya, tergantung dari jabatannya juga, bidang pekerjaannya. Jadi kalau saya lihat ada pergeseran-pergeseran ya. Misalnya ada kesetaraan hak dan perlindungan sosial tenaga kerja. P3K juga dikesertakan jam sostek atau tabungan taspen ya. Kemudian juga bisa promosi jabatan. Ya, mungkin P3K bisa juga jadi dirjen. Kira-kira gitu ya. Tergantung siapa mempromosikan. Kalau nggak dipromosikan tidak akan bisa naik-naik. Ya. Misalnya ada kawan saya, ya, tadinya dia hanya dosen di swasta, sekarang jadi dirjen. Itu pasti ada proses khusus tuh pengangkatan SK. Dulu juga ada kawan saya, ya, dia hanya menjadi seorang peneliti, tiba-tiba diangkat menjadi deputi menteri. Itu kan perlu eselonisasi. Tapi yang kayak gini-gini kan
tadi namanya diskresi ya, Pak, kata Pak Lukmanul Hakim ya, diskresi, kebijakan boleh sesuai dengan kebutuhan.